Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, selamat Paskah ya untuk kita semua. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan hanya Yesus satu-satunya pribadi yang ditentukan oleh Allah sendiri untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Dosa telah merusak. Dosa telah memutuskan hubungan Allah dan manusia. Dan manusia secara otomatis tidak bisa mencapai Allah. Karena apa? Kita berdosa dan Allah itu suci. Sehingga Allah berinisiatif menyelamatkan kita, memberikan jalan kepada kita, jalan keselamatan, jalan pendamaian. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu firman Allah, yang mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus. Dia mati di atas kayu salib yang diperingati hari ini. Dia mati untuk menyelesaikan segala dosa kita. Dan dia berkata, ya sudah selesai. Apapun dosamu, sebesar apapun, siapapun kamu, kalau kamu mau datang kepada Yesus, mau diselamatkan, mau diampuni, maka engkau pasti selamat. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus bukan hanya mati, bahkan pada hari yang ketiga yang akan kita rayakan pada hari Minggu, ya, dia bangkit dari kematian. Dan bahkan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ya, dia mengatakan, aku pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Haleluya. Dan hari yang ke-50 dia mengirimkan Roh Kudus, ya, untuk kita semua yang percaya kepada dia. Jadi orang mau aku Yesus itu sudah mati atau tidak, itu tidak pernah membantah fakta bahwa Yesus dalam sejarah sudah mati untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Puji Tuhan, ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, hari ini sebuah video yang menarik, Abdul Somad yang benar-benar marah dan bertanya, kenapa Allah, ya, kenapa Allah, ya, tidak membinasakan Israel? Kenapa Allah membiarkan Israel? Ya, dan memang cita-cita mereka Israel itu dibinasakan. Saya mengatakan, ya, bahwa orang Kristen, ya, punya kaitan dengan Israel. Karena memang itulah sejarah peradaban dunia, di mana Allah telah memilih sebuah bangsa namanya Israel untuk menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan bahkan Yesus pun lahir dari keturunan Yehuda, yaitu bangsa Israel sendiri. Itulah kenapa kita memiliki kaitan dengan Israel. Soal, ya, Israel yang dalam tanda kutip orang mengatakan bahwa penjajah, ya, jahat, ya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Dan kita juga sebagai orang Kristen tidak perlu untuk terlalu pusing membabi buta membela Israel. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Bahkan saat ini ada rancangan undang-undang di Israel, ya, untuk memenjarakan orang-orang Kristen yang melakukan, ya, penginjilan kepada orang-orang Yahudi atau non-Kristen. Kalau itu ketahuan akan ditangkap dan dipenjara. Memang dari dulu penganiayaan dan penganiayaan terhadap orang Kristen terjadi. Sehingga saya mengatakan orang Kristen tidak boleh secara membabi buta, ya, membela Israel dengan segala kejahatannya. Kita berbicara tentang Israel karena ada kaitan, ya, sejarah. Tetapi kita tidak membenarkan seluruh perbuatan bangsa Israel yang juga menantang Allah. Karena ketika bangsa Israel menantang Allah, mereka juga diremukkan oleh Allah agar mereka bertobat. Itu, ya, kawan-kawan. Dan hari ini, ya, Abdul Somad, ya, yang akan saya bahas itu bertanya, bahkan dengan penuh berapi-api, bertanya, kenapa Allah, ya, tidak membinasakan Israel? Kenapa Israel dibiarkan? Ya, bagaimana videonya? Mari saja, ya, langsung saya tampilkan. Kita simak video ini, sobat, ya. Ini berdurasi
51 menit dan dimuat oleh akun TikToker 01779 ya. Kita simak. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi mencerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Saya sampai di sini saya langsung terhenti ya. Waktu saya menonton ini pertama, saya langsung terhenti. Apa hubungannya Anda masuk Israel, Anda masuk surga dengan Israel yang tak dibinasakan oleh Allah? Ya. Saya nonton ini kawan-kawan, saya terdiam di sini ya. Kita dengar lagi ya. Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Israel. Itu iman mereka, kita hargai ya. Itu bagaimana menurut kawan-kawan? Rupanya inilah alasan Israel tidak membinasakan, Allah SWT tidak membinasakan Israel. Ya, karena kalau Israel sudah binasa, lalu Anda berjihad di jalan Allah pakai apa? Pertanyaan saya, kenapa hanya Israel? Ya, kenapa hanya Israel yang dipakai oleh Allah SWT untuk umat Islam berjihad? Apakah ada cara lain gitu loh? Ya. Kenapa hanya orang Israel? Kok begitu pengennya kalian bangsa Israel itu binasa? Kok pengen sekali kalian ya bangsa Israel itu dimusnahkan oleh Allah? Kok begitu jahat hati kalian? Kok begitu bencinya kalian sama Israel? Ya inilah, tapi kita lihat buktinya. Walaupun Israel terus dihujat-hujat ya, terus didoakan supaya bangsa ini binasa, tapi ya bangsa ini sampai sekarang tak binasa-binasa kawan-kawan. Bahkan ada sebuah video menarik ini ya. Ini ada sebuah video menarik yang juga perlu saya tampilkan bagi kita semua. Sabar, saya cari dulu linknya ini. Ini ya, sudah saya save ya. Sudah saya save videonya. Ini sebenarnya lucu sih, pernyataan dari seseorang Islam juga. Ini ya, ini sebenarnya pernyataannya nyeleneh, ya tapi ini menohok ya. Saya akan tampilkan ya. Ini ya, ini teruntuk kalian. Dia bilang boleh benci tapi jangan munafik ya. Ini ya, kita boleh saja benci pada sesuatu. Tapi janganlah kebencian itu membuat kita tidak bisa berlaku adil ya. Ini dimuat oleh akun Twitter juga ya, Sapa Yana ya 222 ya. Kita dengar ya. Teruntuk kalian yang selalu meneriakkan anti Israel, anti penjajahan, perlu kalian sadari bahwa tanpa sengaja kita telah menggunakan produk orang-orang Israel. Mulai Facebook, Instagram, WhatsApp, Google itu adalah produk orang-orang Israel. Bahkan pemilik Facebook, tokoh Yahudi nomor 1 di dunia, mengalahkan presiden Israel sendiri. Jadi jangan sok-sokan
anti Israel, tapi kalian munafik, masih menggunakan produk-produk Israel. Salah satu contoh, di Facebook ada fitur namanya dinding. Di Israel ada namanya tembok ratapan, tempat orang berdoa untuk mencurahkan hatinya. Jadi kalau kalian nulis sesuatu di dinding Facebook, itu seperti ibadahnya orang Yahudi di tembok ratapan. Jadi kalau memang anti Israel, jangan separuh-separuh, totalitaslah. Hapus semua aplikasi produk-produk buatan orang-orang Israel. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Ya, itulah kawan-kawan ya. Begitu munafiknya ya orang-orang di bangsa ini, teriak-teriak benci Israel, anti Israel. Tapi lihatlah, ya mereka tetap menggunakan produk-produk Israel. Bahkan saudara tahu, ya Facebook itu ya memberikan donasi kepada, atau ya membayar pajak lah ya, begitu ya, kepada Israel itu sangat banyak. Bahkan ya kalau saya nggak pernah salah dengar ya, informasinya mengatakan bahwa ya sumbangan dia untuk Israel itu terbesar. Ya pemilik Facebook. Dan tahukah kalian ya, jutaan orang Islam yang katanya benci Israel menggunakan Facebook, otomatis kawan-kawan uang-uang mereka itu dikumpulkan oleh Facebook, lalu sebagian uang-uang itu mereka serahkan ya, pihak Facebook serahkan kepada Israel ya, untuk apa? Membeli senjata, membuat senjata dan menyerang Palestina. Ayo Anda berpikirlah. Ya Anda berpikirlah. Jadi kalau Anda itu anti Israel, ya jangan tanggung, ya sekalian saja ya. Coba saya lihat dulu kawan-kawan ya, video itu ya, supaya kalian jangan bilang apa Pavel ini hoax ya. Saya pernah tonton videonya, itu di apa ya, sabar ya, saya coba lihat TikToknya ya. Kalau belum kelewatan ini, oh ya, videonya mana ya? Saya sudah temukan video itu lucu ya, saya nonton itu lucu ya. Oh, di mana videonya? Ini kali ya. Sabar ya, saya tes dulu ya. Oke. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Oke, videonya sudah kelewat tidak, di mana ya video itu ya? Itu videonya Abu Janda kalau saya nggak salah ya. Saya coba cari ini, tapi rupanya udah ini benci Israel. Sabar ya kawan-kawan ya. Selain konflik yang berkepanjangan, inilah 3 fakta kehidupan umat Islam di Ya rupanya videonya sudah dihapus ya. Ya videonya sudah dihapus. Video itu menarik ya. Sama menceritakan tentang ya orang Indonesia jangan munafik ya, bahwa Israel itu sudah sangat, walaupun ya dalam tanda kutip kalian mengatakan mereka penjajah ya, tapi secara tidak langsung kalianlah ya yang telah mendukung Israel untuk melakukan penjajahan katanya. Karena kenapa? Ya, produk-produk Yahudi yang kalian pakai itu ya, uang-uang itu ya secara tidak langsung telah membantu Israel
untuk membeli senjata, untuk merakit. Anda main YouTube, Anda main Facebook, Anda main Google, ya. Semua itu kan uang-uang yang terkumpul dari media-media ini, kawan-kawan, itu sebagiannya itu didonasikan kepada pemerintah Israel untuk dikelola, ya, untuk, ya, salah satunya untuk memberi minum air orang Palestina, ya, tetapi juga membuat senjata, ya, membuat membeli peralatan-peralatan yang mereka butuhkan untuk melindungi negara mereka. Jadi secara tidak langsung uang-uang kita ini ya, yang kita pakai itu untuk keperluan Israel. Ya, jadi kalau Anda mau benci Israel, pengen Israel binasa, ya sekalian tidak usah pakai produk-produk Israel. Tetapi itu adalah hal yang mustahil. Ya, jadi ya Abdul Somad berharap ya supaya Israel ini dibinasakan oleh Aula SWT, ya, tapi justru sebenarnya Abdul Somad suka main Facebook, suka main YouTube, ya, dan tanpa sengaja uang-uang itu, ya, hasil dari Abdul Somad main Facebook, main YouTube, itu didonasikan kepada bangsa Israel. Ya, jadi bagaimana mungkin Anda mau berjihad melawan Israel padahal Anda mendukung Israel secara tidak langsung. Oke, silakan mikir, semoga waras. Jangan sampai kita menjadi orang yang membenci secara akut, ya, membenci secara membabi buta tanpa kita tahu persoalan sesungguhnya. Oke, God bless you dan bye bye.